Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jemaah grup 3 mancanegara Singapura, Malaysia yang dirahmati Allah rahimakumullah. Berkenaan dengan kaji pada tahap kedua dalam makom kajian diri sebagai adalah wujud asal usul daripada diri adalah Tuhan dan kembali diri kepada Tuhan. Maka diri adalah pokok utama, dasar kita bahas, nak kita kaji adalah wujud, diri wujud. Kalau diri wujud ada pada pertengahan daripada diri yang wujud dan maujud. Artinya sampai kita pada tahap ketiga, yaitu mengenal diri lam jalalah. Lam jalalah yang sudah kita kenal sebagai diri rahasia ketuhanan bagi Allah yang akan dipersembahkan untuk sembahan daripada sekalian alam, menjadi diri pimpinan daripada seluruh diri untuk menjadi hayat dan memberikan hidup kepada wujud-wujud Allah di muka bumi, maujud-maujudnya seperti insan-insannya. Baik dalam masa insaniah yaitu alam disebut mulki, meskipun dalam insani disebut kodrat yaitu hayat yang dikatakan dengan malakut. Baik juga kepada insanu, diri rohani, diri batin pada semua umat manusia. 3 kodrat ini dalam bertajali kepada diri lam alif ini perlu kita nak faham macam mana cerita dan kajian diri lam alif memberikan hayat kepada semua insan. Kajian diri lam alif adalah diri sir pada nyawa, diri batin pada tubuh, sama-sama kita tak bisa lihat. Dalam kodrat diri yang dikatakan diri tersirat, diri keakuan, diri pimpinan daripada seluruh diri, menjadi hayat dan bagaimana caranya mentajalikan apa yang harus ditajalikan dari hayatnya Allah menuju insan daripada semua insan. Maka kita harus melebur kodrat diri yang ada. Apa yang kita lebur?
yaitu lebur jasad kepada diri tersirat. Nah, seperti kita tengok dalam bahasa lam jalalah. Lam jalalah alif dengan lam alif. Berarti lam alif itu alif juga. Maka dikatakan alif aftar pada zahir, alif ba'dal pada batin atau pada nyawa. Jadi kedua alif ini menjadi zahir dan batinku sendiri. Nah, ini macam itu kalau Allah kalamkan. Nah, setelah kita melihat diri ini disatukan menjadi hayat, dipertemukan diri sir dengan diri batin menjadi sebuah hayat. Hayat inilah yang akan menghidupkan. Yang disampaikan, yang dimaksud insani adalah alam semesta. Insaninya adalah kodrat yang bertajali kepada malakut, insaniah kepada alam semesta, dan insanu kepada rohani. Jadi tiga alat menghidupkannya. Di diri kita ada makom insaniah, yaitu di kening. Kening ini ma'ani nur yang dikeluarkan menjadi hayat. Di dada kita ada insanu batin yang dikeluarkan kepada seluruh rohani umat. Yang ketiga adalah insani, yaitu ruh yang dikeluarkan, yaitu kepada seluruh ruh. Ada yang bersifat makhluk, ada yang bersifat hewani, dan semua yang hidup. Nah, ini akan dihubungkan batin lam alif atau batin diri tadi. Dan itu cara tajalinya ada, mungkin akan kita sampaikan pada 10 menit berikutnya, session kedua. Yang penting sekarang kita mengerti dulu bagaimana cara menghimpunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah dengan satu, alif lebur kembali menjadi asalnya, yaitu titik. Titik adalah wujud yang bergerak, menggerakkan jantung. Namanya noktah. Satu titik, asal mula alif kembali menjadi titik dan menggerakkan jantung. Dan jantung inilah yang akan menggerakkan batin menuju insan-insannya. Nah, itu ada cara adabnya cantik, ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan gerak batin. Nah, batin yang maujud disebut batin jasad. Inilah na-nya bagi Allah. Apa na? Nun itu batin, alif kasroh a artinya nyata. Jadi na itu adalah batin yang nyata. Maka disebutlah keakuannya na. Nah, inilah jasad ini. Nah, dan jasad ini, alam diri ini hidup karena ada tajali hayat. Tajali dal dan alif adalah hayat. Itu disebut di. Nah, maka disatukan ini menjadi satu batang tubuh disebut nadi. Nah, nadi inilah yang menggerakkan aras, didorongnya hayat. Hayat akan sampai kepada insani, insaniah, dan insanu. Tentunya hayat itu berasal dari batang tubuh lam alif. Nah, ini yang dikatakan liga Allah. Batang tubuh itu menyatu bernama liga Allah. Di liga Allah, batang tubuh halus tadi dan diri nyawa rahasia, dia akan memberikan hayat batin sehingga semua insan-insan itu ada hubungannya dengan Allah. Akibat dari manusia yang tidak bisa menjadi hayat bagi mereka para insan, akhirnya alam itu hidup sendiri, hidup sebagai alam semesta. Hewan hidup sebagai hewani, manusia hidup sebagai manusia nabati. Artinya tidak ada yang bisa sampai kepada Tuhan.
Akhirnya mereka hidup menurut mereka masing-masing. Inilah akibatnya banyak bencana yang selalu ada di mana-mana. Kenapa? Karena insaniah dia tidak tersambung kepada Tuhan, karena manusia tidak mendirikan kodrat hayat Allah, sehingga manusia alam itu tidak bertuhan, maka alam itu memberikan murka kepada manusia. Bahkan celakanya manusia itu juga menjadi makhluk di alam ini, tambah parah dan tambah jatuh. Ini yang harus kita waspadai. Makanya kita harus mendirikan sesuai dengan perintah Allah pada surat Al-An'am ayat 165 tadi, menjadi hayat pemimpin dan menjadi pengatur dari seluruh yang hidup dan makhluk berserta alam. Sebagai utusan Allah disebut dengan khalifah. Baik, kita coba merangkaikan bahasa itu di papan tulis. Nanti akan juga saya kirim catatan yang lebih baik. Jamaah, kita akan coba dulu melihat kepada urutan tulisan. Baik, mudah bisa dilihat kira-kira jamaah? Insyaallah ya. Jelas ya. Jadi saya tulis di papan tulis ini, perhatikan baik-baik. Jangan ada yang tengok sana sini ya. Awak tuh tengok sini semua. Di sini saya tulis tajalli batin, yaitu perjalanan hayat, ya, hayat. Dari mana asal usul ayat ini datang? Karena bersatu sir dengan batin. Sir adalah perjalanan hayat hidup, sementara na adalah batin yang terlihat. Disebutkan nadi, yaitu denyut, itulah hayat yang akan dikirim. Aras yang mengirim hayat. Ini disebut wujud atau hayat. Hayat inilah yang akan memberikan hidup, yaitu hubungan batin dengan Allah. Ini askarnya, titik temunya. Jadi kita harus memberikan hubungan batin insaniah dengan Allah melalui hayat. Ya. Nah, jadi di dalam diri kita ada 3 makomnya. Makom insaniah disebut mulki atau alam, yaitu kedua makom insanu disebut umat, dan makom insani disebut makhluk atau malakut. Jadi di sini yang pertama adalah kodrat jiwa atau akal, atau disebut ma'ani atau pensaksian. Ma'ani ini ada pada kening, ya, sumber hayat ma'ani. Yang kedua, di dada kita. Di dada kita ada hayat, yaitu rasa, disebut ruhani. Nah, rohani ini kalau tak ada batinnya, dia tak bisa juga tersambung kepada Allah. Nah, yang ketiga yaitu gerak jantung, yaitu ya, gerak jantung adalah aras yang mengirimkan, ya. Nah, ini berkodrat kepada hayat, yaitu malakut. Jadi di diri kita ini, dari nadi ini tadi dia tersambung kepada 3 insan. 3 insan ada kodrat dia pada diri kita. Yang pertama ini mulki. Mulki ini alam nyata pada pusat kening kita. Yang kedua ada batin muluk yang ada pada dada kita, itu untuk semua ruhani manusia. Yang ketiga batin Allah digerakkan oleh nadi menuju kolbi atau hati, ya, sifatnya malakut ruh untuk menghidupkan segala ruh. Jadi 3 ini kita kirim sebuah batin, ya, yaitu hayat. Nah, yang mengirim hayat tubuh tersirat tadi, tubuh batin dan sir nyawa. Nah, ini yang memberikan kehidupan, dan ini caranya ada. Nanti sesi kedua kita ceritakan, kita sampaikan. Jadi
lam alif menyatu menjadi hayat. Nah, dengan adanya tajalli dari alif, alif kembali kepada asal yaitu titik mula jadi. Titik itu adalah gerak dari jantung yang digerakkan, ya. Aras dari jantung yang digerakkan. Itu yang dikata titik. Ya. Nanti coba kita lihat di muzakarahnya nanti, ya. Biar lebih paham lah. Jadi alif dia kembali kepada asal menjadi titik. Titik itulah yang menggerakkan, noktah itu yang menggerakkan jantung. Nah, ini dinamakan aras. Kekuatan itulah yang menggerakkan jantung, jantung menggerakkan batin. Nah, batin ini yang digerakkan kepada 3 kodrat tadi, insani, insaniyah, dan insanu. Nah, dengan memakai diri batin, nanti itulah yang akan disambungkan kepada insani, insaniyah, insanu, supaya dia dapat hayat batin kepada Allah. Kalau dia tidak dapat hayat batin kepada Allah, maka dia tak bisa bertasbih kepada Allah. Padahal alam itu bertasbih 24 jam. Kalau dia memang bertasbih 24 jam, tak akan ada bencana, tak akan ada musibah. Nah, inilah kenapa? Karena hayat mereka itu tak berdiri di diri manusia. Akhirnya manusia jadi makhluk juga. Inilah yang membuat alam itu murka. Makanya kita dapat musibah yang banyak. Nah, inilah yang kita tak boleh lagi, ya. Jadi dengan adanya kaji ini kita sudah mulai mendirikan hayat batinnya Allah dan ditejalikan kepada alam ini, maka kita bisa berkata dengan alam, berhati dengan alam, bercakap dengan alam. Nah, ruh air, ruh api, ruh angin, ruh tanah dan seluruh ruh yang hidup pada makhluk dan batin-batin manusia yang ada dalam rohani dia tu. Jadi kalau semua tak ada jalan wasilah dia bersambung kepada Allah, yaitu wujud kita sendiri, maka kafirlah alam, maka dikatakan alam terkutuk. Nah, inilah yang membuat banyaknya musibah. Sementara kita ni hidup dalam alam terkutuk ni. Nah, jadi ini yang lebih bawah, kita pun dibawa terkutuk. Karena kita kehilangan hayat oleh semua insaniah. Nah, baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Silakan juru tabligh sampaikan amanah di penghujung akhir. Alhamdulillah. Terlebih dahulu kita sapa guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Sihat ya, ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita telah diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan pengajian dalam kaji, ya, tahap kedua, yang mana pada kali ini kita sudah diterangkan apabila bertemunya sir dan batin itu pada titik asfar, maka adanya hayat di situ. Maka hayat inilah tempat pertemuan, tempat kita mengalami kehidupan. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan kepada jemaah. Dan nampaknya Pak Man Bayu, ya, sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Man Bayu, Imam Khatib kita. Terima kasih juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabarnya baik, Bu, ya. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah, amin. Pertanyaannya, Bu, ya. Apakah hayat ini sudah menjadi sumber segala kehidupan, ya? Iya. Itu jawab, ya. Ya. Kalau kehidupan yang kita maksud ini bukan kehidupan ruh, tapi kehidupan hayat atau kehidupan ruh itu kehidupan batin. Jadi kalau Allah ingin mengatur, contohnya alam mulki, alam nyata,
Allah tidak bisa tersambung kepada alam nyata karena tajalli batin terputus di tangan manusia. Jadi alam ini melengahkan Tuhan. Jadi dia tak peduli lagi Tuhan karena dia sudah hidup sendiri. Dia mau jatuh jadi musibah, dia mau jadi air semacam apa, angin semau dia tu. Nah itu diakibatkan putus hubungan Baitullahnya. Kenapa? Karena yang wujud manusia sebagai masjidnya Allah, tempat alam berpedoman, tidak berdiri hayatnya Allah. Tetap aja pakai tubuh tapi tidak pakai tubuhku. Tubuh dia itu belum jadi nyawa dia belum jadi sir. Jadi tak ada batin di situ. Nah, diri batin dia tak terjadi diri dalam diri. Alif alam sa itu dikatakan pada diri lam jalalah itu tak ada dalam diri manusia. Jadi itu hayatnya tak tersambung kepada yang tiga lagi. Putus bertuhan. Nah, kalau mereka putus bertuhan, terjadilah murka alam. Apa murka alam? Manusia tu mudah dapat musibah, manusia mudah keluar darah, alam buat musibah dia semau dia saja. Nah, tak ada lagi segan, tak ada lagi tunduknya karena semua lepas dari pandangan Tuhan. Karena batin tak bertajalli, batin tu namanya hayat. Karena jantungnya berbunyi bukan mengendalikan hayat kepada seluruh makhluk, tapi sebagai bunyi yang tak ada artinya di dalam diri orang. Inilah putus hayat tadi. Harusnya bunyi atau aras itu adalah titik wujud hayat karena alif lebur ke dalam titik. Nah, alif awal mula titik, titik adalah awal mula jadi. Nah, inilah tak sampai kepada insaniahnya. Nah, contohnya kita berbuat jahat. Kenapa kita berusaha berbuat jahat? Karena insaniah, insanu yang ada pada kita, insanu kita juga tak tersambung. Kenapa tak sambung? Karena tidak berdiri alam alif hamzah ya, atau dikatakan lam jalalah tidak menjadi hayat. Nyawa tidak jadi alif, lam alif tidak jadi tubuh. Tidak ada yang batin dan rahasia hidup di dalam tubuh. Akhirnya tubuh hidup dengan ruh. Ruh ketemu ruh, akhirnya terjadilah perlawanan. Gitu, Mam. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Jadi tujuan dia apabila sudah berdiri baru dia selamat Buya ya. Ya, baru dia selamat dan alam pun bisa menyembah kepada wujud itu. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok contoh satu lagi, ada orang dapat hujan. Hujan deras, hujan petir, dia mau jalan, dia tak bisa jalan. Kenapa dia tak mampu suruh hujan tu diam? Karena tak ada lagi tajalli batin dari jantung dia kepada insan itu. Ada harimau dia lari, ada ular dia takut. Macam mana? Karena tak tersambung lagi batin kepada hewan tadi, ruhnya, malakutnya tak aktif daripada hati dia. Macam itu juga orang. Kenapa orang berani lawan pada dia? Karena insanunya tidak jalan, muluknya, alam muluknya tidak berdiri, alam tubuh dia berdiri. Macam itulah kira-kira. InsyaAllah. Terima kasih Buya di atas yang baru disampaikan sebentar tadi. Jadi pentingnya di sini seperti mana yang ditanyakan oleh Pak Man Bayu, pentingnya insaniah, insani dan insanu itu tadi. Apabila berdiri pada diri kita, maka alam pun akan tunduk dan alam juga mendengarkan pada diri kita. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, dipersilakan pula Pak Imam, grup 3 Pak Imam Saleh. Dipersilakan dengan pertanyaan ke Buya.
Berjuru tertib, Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, berbahagia selalu Buya. Amin, insyaallah. Soalannya begini Buya, ada yang Buya kalamkan tadi, na pada lam jalalah dan di pada alif sir Buya. Mohon Buya perjelaskan Buya. Nah, iya. Itulah yang dikatakan na itu adalah keakuan pada zahirnya. Ya, harus jadi na. Nah, nun alif. Nah, nun batin alif kasroh a nyata. Batin yang nyata na, itu jasad, itu penampakan. Itu yang ditujukan menjadi ketuhanan. Nah, yang bernama Allah, asma, innani, annallah, gitu ya. Nah, yang kedua, tajalli daripada hayat ini semua disebut di. Jatuhnya kepada sir nyawa, sumber daripada batin. Di, dal, perjalanan, tajalli, alif kasroh i hayat. Nah, betul kan? Berarti tajalli hayat ini kepada zahirku, batin zahirku. Nah, disebut nadi. Nadi inilah aras yang bergerak di jantung. Kalau kita nih bahasa Indonesia drup ya bunyinya, tapi kalau dalam bahasa Arab dikatakan Allah Allah. Nah, drup itu dub atau Allah Tuhan gitu ya. Nah, jadi disitulah tajalli tadi itu. Ya, itulah yang tajalli bahawasan nadi. Nah, keakuan pada jasad di tajalli hayat, inilah gerak. Nadi itu adalah gerak, yaitu dari jantung kepada na dan di pada nyawa. Nah, itu yang terjadi hayat. Barulah terjadi hayat. Nah, gitu. Paham? Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih Buya. Sama kayak super kita kaji macam ni, kaji kita ni waktu pernah kita bahas aku bersifat pada sifatku sendiri. Nah, apa yang terjadi waktu dia bersifat pada dia, maka muncullah zat. Zat inilah yang engkau lihat. Nah, kan macam tu. Padahal aku bertingkah atau bersifat pada diri sifatku, bertemulah sifatku dengan diriku, dengan sifatku sendiri, maka muncullah zat itulah yang bisa engkau tengok. Nah, sama macam ini ya, bertajalli sir Allah yaitu hayat kepada na batinku yang terlihat dan kepada di tajalli hayatku, maka terlihatlah batinku. Nah kan macam tu. Jadi dasar terlihat itu dari sir. Itu. Jadi dengan adanya alif kembali kepada asal jadinya adalah wujud, yaitu titik. Titik itu adalah asal mula semua jadi. Nah, titik awal mula jadi. Nah, inilah yang dikatakan qayyum yang menghidupkan, hayyun yang hidup berupa batin, hayat itulah insan-insan yang tiga. Qayyum adalah wujud titik yang menghidupkan. Hayyun adalah batin yang hidup. Hayat adalah insan yang dihidupkan. Paham? Insyaallah ya. Baik, insyaallah. Silakan kalau masih ada pertanyaan.
Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam dengan soalannya sebentar tadi. Baik, dipersilakan jemaah-jemaah yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan. Semoga dengan sedikit soalan dan pertanyaan ini boleh membuka jalan kita dengan lebih luas lagi, menambahkan wawasan dan kefahaman. Silakan jemaah. Okey, saya ambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Buya ya. InsyaAllah. Jadi soalannya begini Buya, apakah yang dimaksudkan dengan tubuh jalalah pada keterangan Buya tadi? Apabila nadi ini sudah berhayat, di manakah tubuh jalalah itu? Tubuh jalalah itu yang akan melebur menjadi hayat. Ya. Tubuh jalalah itu yang akan menjadi hayat setelah dia menyatu menjadi sebuah hayat. Hayat itu adalah suatu kodrat halus, ya, yang mana dia berupa sebuah sir. Nah, gitu. Jadi dipadukan alif dengan lam jalalah, batang tubuh halus itu dia menjadi sebuah wujud yang paling halus, disebut wujud sir, ya. Nah, wujud sir inilah yang bermaujud kepada na. Nah, gitu ya, yang bermaujud kepada na, karena na ini batin yang terlihat atau rahasia yang terlihat, tapi yang bersifat keakuan, ya. Nah, bersifat keakuan berbentuk zat yang dipanggil Allah. Allah itu alif lam lam ha. Nah, inilah lam jalalah menjadi nyawa kodratnya dan berwujud kepada titik, titik langsung menjadikan batin, dan batin berwujud kepada hayat. Hayat itu ada yang dua, alif yang aftar disebut tubuh, alif ba'dal disebut nyawa. Berarti dua alif, zahir dan batin. Nah, di dalam zahir dan batin tadi ada tiga batiniyah. Pertama, batiniyah disebut dengan hayatnya insaniyah. Nah, itu pada kening. Nah, berikut baru insanu pada rohani dan insani pada hati. Nah, berarti terkurunglah hidup dia nih. Tiga kodrat insaniyah itu terkurung di dalam yang tiga ni. Inilah wujud alif yang ada titik tiga di dalamnya. Nah, itulah ya. Inilah wujud alif yang ada hayat di dalamnya, yaitu insani, insaniyah dan insanu. Ada pada ma'ani, martubah dan kolbi. Makanya dia menjadi ma'ul hayat, sumber hidup. Dan apabila kita ingin berhubungan dengan yang tiga tadi, maka kita harus menuju makomnya masing-masing. Nah, gitu. Jadi kalau kita umpamanya berhubungan sama insaniyah air, kita suruh dia keras atau macam mana air ni, kita laranglah dia, jangan kasih banjir lah kepada orang, ya. Engkau baliklah engkau ke atas tu. Nah, kalau batin dia yang nyuruh, dia akan balik. Bahasa terserah. Engkau mau bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Amerika, terserah. Tapi yang perlu adalah memperjalankan batinnya. Nah, masing-masing mereka kalau dia tengok diri dia tengok zahirna ini. Insani mau tengok zahir dia, tengoklah nah ini. Insanu mau tengok zahirnya, tengoklah nah ini. Insaniyah mau tengoklah. Inilah hayat. Tapi ada diri lam jalalah di dalam itu, ya. Nah, inilah yang zahir itu batin, yang batin itu zahir. Nah, itu macam itulah. Jadi nanti kita akan belajar tajalli dia pada session berikutnya, insyaallah, ya.
Alhamdulillah Buya. Luar biasa sekali penjelasannya gitu Buya ya. InsyaAllah. Baik, Jemaah yang jamaah. lain. Kita coba 10 menit lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.